Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi sorotan buntut foto viral gas melon LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi warga miskin ditemukan di rumah pasangan artis ini. Apalagi Raffi Ahmad yang kini menyandang status pejabat publik sebagai utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, punya harta kekayaan triliunan rupiah. Dalam sebuah foto yang beredar, tampak istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina berdiri di pintu dan terdapat tumpukan tabung LPG 3 kg di dekatnya. Foto tumpukan tabung melon di rumah Raffi Ahmad itu disebarkan oleh sebuah akun Facebook. Miliki tumpukan cadangan gas LPG 3 kg padahal rakyat harus antre. Netizen ke Raffi Ahmad, keluarga bapak ikut terdampak loh, bunyi narasi yang ditulis salah satu akun pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Setelah ditelusuri, foto tumpukan gas melon LPG 3 kg diambil dari video lama tayangan YouTube Rans Entertainment. Video itu berjudul, Queen of Jahil. Baim lewat sudah, driver sampai mati kutu, yang diunggah pada tanggal 1 November tahun 2020. Terkait hal itu, Nagita Slavina ternyata sudah sempat mengklarifikasinya melalui kanal YouTube Rans Entertainment yang diunggah pada tanggal 6 Juni tahun 2020. Nagita Slavina mengatakan, LPG 3 kg yang berderet di rumahnya dipakai untuk properti syuting. Kenapa kemarin ada banyak banget yang nanya tabung melon? Itu karena memang yang tinggal di sini, itu bukan cuma keluarga aku, beber Nagita Slavina mengutip Kompas.com. Jadi kalau di sini ada tabung yang melon itu jangan julid dulu, karena itu memang properti syuting, imbuhnya. Lebih lanjut, syuting yang dimaksud istri Raffi Ahmad itu untuk keperluan sosialisasi tentang gas 3 kg. Jadi kita mau syuting buat sosialisasi masalah tabung gas melon, jelasnya. Karena masih banyak yang salah kaprah kalau tabung yang hijau itu memang diperuntukkan untuk keluarga yang prasejahtera, tandas Nagita Slavina. Di akhir, Nagita Slavina juga membantah dirinya memakai gas melon untuk keperluan sehari-hari. Ibu 3 anak itu juga menunjukkan keluarganya menggunakan gas warna merah muda, pink, dengan ukuran 5,5 kg tidak seperti yang dituduhkan. Diduga, konten lama itu disebarkan ulang di media sosial setelah Raffi Ahmad melaporkan harta kekayaannya yang mencapai 1 triliun ke LHKPN. Namun narasi yang beredar perlu diluruskan, konten tersebut bersumber dari video lama tahun 2020. Pada laman LHKPN, Raffi Ahmad tercatat memiliki total kekayaan 1 triliun rupiah alias mencapai 1 triliun 33 miliar 996 juta 390.568 rupiah. Dalam tayangan FYP Trans 7, Raffi Ahmad menjelaskan baru tahu selama ini hartanya berjumlah fantastis. Selama menjalani syuting dan bekerja di televisi, ayah 3 anak itu mengaku tidak pernah menghitung jumlah uangnya. Demi Allah Rasulullah, aku enggak pernah hitung uang aku berapa, ungkap Raffi Ahmad mengutip YouTube Trans 7 Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Aku enggak pernah tahu, ibaratnya yang penting kalau mau beli ini cukup, imbuhnya melansir Tribun News Bogor. Jadi pas kemarin kaget juga, ada bangga juga, kaget juga ada. Ya udahlah, kita alhamdulillah bersyukur aja, memang enggak pernah aku hitung uangnya, tambah Raffi. Terkait hartanya yang disebut fantastis, Raffi Ahmad enggan disebut kaya raya. Ini semua hanya sementara, apa yang mau kita banggakan? Seandainya kita bisa kasih lebih buat orang, itu lebih bermanfaat, kata Raffi Ahmad. Lagi pula kata Raffi Ahmad, hartanya tersebut juga hasil jerih payahnya puluhan tahun bekerja sebagai artis. Meski kini jadi sorotan sejak hartanya terungkap ke publik, suami Nagita Slavina itu mengaku tidak mempermasalahkan. Untuk klarifikasi aja, memang hasil kerja keras itu semuanya insya Allah bisa membuahkan hasil. Saat memang jadi pejabat, ya kita kan harus melaporkan LHKPN, terang Raffi Ahmad. Lu risih enggak sih harta lu yang selama ini lu simpan tapi dipublikasikan? Tanya Irfan Hakim. Ya ini udah jadi peraturan karena udah jadi pejabat negara, kita ikuti prosedurnya, ujar Raffi Ahmad. Lebih lanjut, Raffi Ahmad menjawab tudingan liar yang mengarah kepadanya setelah data LHKPN itu terkuak ke publik. Pemilik Rans Entertainment itu menyinggung dituding pencucian uang. Aku udah syuting dari umur 14 tahun. Saat kita lumayan oke, misalnya sekarang umur aku 37. Anggaplah dari umur 20 tahun, syuting bekerja, ujarnya.
Kalau ada orang dipikir, namanya udah masuk politik, Raffi pencucian uang, ya silahkan aja dijabarkan aja, imbuh Raffi Ahmad. Kita ini satu hari enggak pernah satu produksi, acara TV, alhamdulillah hampir 15 tahun, sinetron selalu 2. Terus jadi host selalu 3 acara setiap hari, ungkapnya. Raffi Ahmad pun mempersilahkan siapa saja yang bisa membuktikan ia terlibat pencucian uang agar menjabarkan rinciannya. Adapun perihal jabatannya sebagai pejabat negara kini yang ramai dinyinyiri, Raffi Ahmad tampak santai. Kita dipercaya di pemerintahan, malah kita banyak keluar uang sendiri juga kok buat bantu, jelas Raffi Ahmad. Masyarakat digegerkan dengan harta artis Raffi Ahmad yang mencapai 1,03 triliun rupiah usai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya untuk kalangan selebriti, harta Raffi Ahmad cukup fantastis lantaran mencapai triliunan. Dengan pengumuman tersebut, Raffi Ahmad yang kini juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia. Bahkan hartanya melampaui penyanyi Agnes Monica yang disebut-sebut memiliki harta 452 miliar rupiah. Ternyata Raffi Ahmad juga pernah mengalami nasib pedih dalam perjalanan karirnya. Di Tribun Jabar, Raffi Ahmad memulai karir sebagai finalis ajang pencarian bakat atau cover boy pada tahun 2002, meski saat itu ia belum berhasil meraih juara. Raffi Ahmad juga terpaksa tidak melanjutkan pendidikan ke universitas lantaran harus menjadi tulang punggung keluarga semenjak ayahnya meninggal dunia. Selama menjadi selebriti dan foto model, Raffi Ahmad yang membiayai kehidupan ibu dan 2 adik perempuannya. Kesempatan besar datang ketika ia ditawari peran sinetron Tunjuk Satu Bintang pada tahun yang sama. Sejak saat itu tawaran akting mulai berdatangan dan ia menjadi salah satu aktor paling populer di Indonesia. Di dunia perfilman, Raffi pertama kali muncul dalam film Ada Hantu di Sekolah pada tahun 2004. Karirnya semakin melejit setelah membintangi film Me vs High Heels pada tahun 2005 dan perannya dalam Love is Cinta 2007 yang membuatnya semakin dikenal publik. Prestasinya di dunia film juga diakui di mana ia mendapatkan nominasi sebagai aktor favorit di MTV Indonesia Movie Award tahun 2007. Tak hanya itu, di dunia akting, Raffi juga sukses sebagai pembawa acara. Salah satu titik penting dalam karirnya sebagai presenter adalah ketika menjadi host acara musik dahsyat pada tahun 2008 bersama Olga Syahputra dan Luna Maya. Sejak itu, Raffi dikenal sebagai salah satu presenter papan atas di Indonesia. Raffi juga merambah dunia musik dengan bergabung dalam grup vokal Bukan Bintang Biasa atau BBB. Bersama beberapa selebriti lainnya seperti Laudia Cynthia Bella dan Chelsea Olivia di bawah arahan Melly Goeslaw. Meski sukses, perjalanan karir Raffi tidak selalu mulus. Pada tahun 2013, ia sempat terlibat kasus narkoba dan harus menjalani rehabilitasi. Bahkan di kala itu, Raffi Ahmad mengaku hingga harus pinjam uang 1 miliar rupiah kepada Denny Cagor. Namun setelah keluar dari rehabilitasi, Raffi berhasil membangun kembali karirnya dengan cepat, bahkan semakin sukses di berbagai bidang. Kini, selain akting di dunia hiburan, Raffi juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses dengan bisnisnya yang terus berkembang.